Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di mata pelajaran prakarya. Kita lanjut belajarnya. Materi hari ini masih di bab 1 tentang kerajinan bahan limbah keras. Nah, kita lanjut ke poin D mengenai proses produksi kerajinan bahan limbah keras. Dalam pembuatan produk kerajinan di setiap wilayah tentunya berbeda. Setiap daerah memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya. Berikut penggolongan hasil limbah keras yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan dilihat dari kondisi wilayahnya. Yang pertama ada dari daerah pesisir pantai atau laut. Limbah keras yang banyak tersedia dari daerah pesisir pantai atau laut ini seperti cangkang kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, dan tulang ikan. Yang kedua ada dari daerah pegunungan. Limbah keras yang banyak dihasilkan dari daerah pegunungan ini seperti limbah kayu pinus, kayu abasia, dan kayu kamper. Nah, yang ketiga ada dari daerah pertanian. Limbah keras yang didapat dari daerah pertanian ini seperti tulang-tulang hewan ternak, seperti tulang sapi, tulang kerbau, tulang kambing, tulang ayam, serta tulang ikan. Dan yang keempat, ada dari daerah perkotaan. Nah, limbah keras yang biasanya dari daerah perkotaan ini berupa pecahan kaca, pecahan keramik, potongan logam, dan aneka plastik bekas perabot. Yang pertama, ada kerajinan bahan limbah keras organik. Nah, contohnya ada kerajinan limbah dari cangkang kerang. Nah, bahasa Latin dari kerang yaitu moluska, yaitu hewan air yang bertubuh keras yang memiliki cangkang. Kerang ini terbagi menjadi dua, yaitu kerang betina dan kerang jantan. Di daerah perkotaan atau pinggir kota, limbah cangkang kerang banyak dijumpai di restoran seafood. Sejak dahulu, cangkang kerang ini merupakan produk terbaik yang dihasilkan dari pengrajin Indonesia. Kini banyak negara asing yang turut bersaing mengikuti jejak Indonesia. Nah, adapun proses pengolahan cangkang kerang setelah diambil dari pantai, cangkang kerang ini dipilah-pilah, kemudian dicuci dengan menggunakan air mengalir dan direndam dalam larutan natrium soda. Kemudian dikeringkan dengan pengering. Kemudian persiapan bahan baku cangkang kerang dengan cara dikikir, diamplas ataupun dipotong sesuai kebutuhan. Dan cangkang kerang siap dibuat produk kerajinan sesuai desain yang telah dibuat. Nah, masih di kerajinan limbah cangkang kerang. Berikut yang pertama ada bahan pembuatan kerajinan dari cangkang kerang. Bahan yang digunakan adalah kerang itu sendiri. Setiap kerang memiliki nama seperti kerang darah, kerang hijau, kerang lokan, kerang remis, dan kerang tiram. Bahan kerang dapat dipadukan dengan berbagai hiasan seperti logam perak, manik-manik, dan mata-mataan untuk bentuk hewan. Nah, berikut gambar dari bahan pembuatan kerajinan dari cangkang kerang. Yang kedua, ada alat pembuatan kerajinan cangkang kerang. Di antaranya ada amplas, kikir, dan lem tembak. Ada juga yang menggunakan mesin gerinda untuk menghaluskan atau membuang bagian yang tidak perlu. Nah, berikut ini adalah gambar dari alat pembuatan kerajinan cangkang kerang. Yang ketiga, ada produk kerajinan dari limbah cangkang kerang. Hasil dari limbah cangkang kerang adalah kerajinan yang unik dan disukai banyak orang. Dapat dibuat sebagai pelapis tempat sabun, penghias frame foto atau cermin, kap lampu, kotak perhiasan, aneka lampu, tirai, replika hewan, bunga, dan miniatur bangunan. Nah, berikut produk dari kerajinan dari bahan limbah kerang. Yang keempat, ada proses pembuatan kerajinan dari limbah cangkang kerang. Nah, berikut prosesnya. Pertama, pilih cangkang kerang yang akan digunakan. Kemudian beri lem untuk merekatkan cangkang kerang. Kemudian tempelkan cangkang kerang satu persatu. Kemudian boneka kerang sudah jadi.
dan tempelkan gantungan kunci di bagian atas dengan dilubangi terlebih dahulu. Nah, ini adalah salah satu proses pembuatan kerajinan dari limbah cangkang kerang berbentuk gantungan kunci berbentuk boneka. Nah, selanjutnya ada kerajinan limbah dari tempurung kelapa. Ini masih kerajinan dari bahan organik. Yang pertama ada bahan pembuatannya. Seperti ada tempurung kelapa, ada lem putih, ada politor, dan dempul. Yang kedua, alat pembuatannya. Ada amplas dan gergaji besi. Kemudian yang ketiga ada produk kerajinan dari limbah tempurung kelapa. Nah, ini produknya. Seperti yang A itu ada wadah sambal, kemudian yang B itu ada ikat pinggang, dan C itu ada sandal selop dan tas, dan yang D ada sendok sayur. Nah, ini adalah contoh dari produk kerajinan dari limbah tempurung kelapa. Nah, yang keempat ini ada proses kerajinan dari limbah tempurung kelapa. Nah, ini adalah salah satu proses dari kerajinan dari limbah tempurung kelapa berbentuk gantungan kunci. Nah, prosesnya yang pertama ada tempurung kelapa ini dipotong sesuai pola, kemudian dihaluskan setiap potongan dengan gerinda, kemudian beri lapisan vernis dan dijemur hingga kering. Nah, beri lubang dan sematkan besi gantungan kunci. Nah, dan jadilah gantungan kunci dari limbah tempurung kelapa. Nah, selanjutnya ada kerajinan bahan limbah keras anorganik. Kalau tadi cangkang kerang dan tempurung kelapa itu organik, dan yang sekarang ada contoh dari kerajinan bahan limbah keras anorganik. Contoh yang pertama ada kerajinan limbah dari plastik. Nah, limbah plastik dapat dibuat menjadi benda kerajinan dengan sedikit ketekunan. Kegiatan mengolah limbah plastik lebih mudah dibanding benda keras lainnya. Yang pertama ada bahan pembuatan kerajinan dari limbah plastik itu sendiri. Nah, bahannya ada aneka plastik, ada semprotan warna, dan ada isi lem tembak. Yang kedua ada alat pembuatan kerajinannya. Ada gunting, ada lem tembak, ada cutter, dan solder. Yang ketiga ada produk kerajinan dari limbah plastik. Nah, produk kerajinannya ini bisa berupa kap lampu, tas, atau wadah aksesoris. Yang keempat ada proses pembuatan kerajinan dari limbah plastik. Nah, ini adalah salah satu proses pembuatan kerajinan berbentuk cermin dari limbah plastik seperti potongan sendok plastik. Nah, ini berikut prosesnya. Yang pertama, yaitu patahkan atau potong ujung sendok bekas untuk dimanfaatkan bentuk mangkuk cekungnya. Kemudian, warnai dengan cat semprot sesuai selera. Kemudian, siapkan alat triplex bentuk lingkaran. Kemudian, lubangi bagian tengah triplex dan susun ujung sendok memutar. Kemudian, beri cermin di bagian tengah dan jadilah cermin dari sendok plastik bekas. Nah, selanjutnya ada aneka kerajinan bahan limbah keras organik. Nah, ini ada salah satu kerajinan dari sisik ikan. Kemudian ini ada dari kayu atau stik es krim. Ini juga sama dari kayu, stik es krim. Dan ini dari tulang ikan. Kemudian ini dari kerang. Dan ini dari tempurung kelapa. Kemudian ini juga dari sisik ikan. Nah, selanjutnya ada juga aneka kerajinan bahan limbah keras anorganik. Nah, ini ada bentuk vas dari pecahan kaca. Kemudian ini ada tas dari plastik. Ini ada kotak tisu dari pecahan kaca. Nah, ini ada hiasan dari plastik atau botol bekas air mineral. Kemudian ini ada piringan dari plastik atau kaset. Kemudian ini ada wadah
dari plastik atau tutup botol, bekas tutup botol. Kemudian ini ada dari plastik, gantungan hiasan. Kemudian ini ada vas-vas dari pecahan keramik. Dan ini ada dari plastik atau sendok plastik yang tadi. Nah, itu tadi pembahasan materi kita hari ini tentang proses pengolahan bahan organik atau juga anorganik dari limbah keras. Dan sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.